Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Aman Santoso. Pagi ini kita akan belajar bersama materi pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Anak-anak sekalian, marilah kita bersama mengikuti paparan materi pada kesempatan kali ini. Kita belajar kali ini dengan tujuan satu, menganalisis hakikat upaya pembelaan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menghargai perjuangan para pejuang bangsa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, memahami ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mendukung upaya semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baiklah anak-anak sekalian, mari ikuti materi pertama, yaitu materi tentang makna hakikat bela negara. Makna bela negara. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Apa yang dibutuhkan dalam upaya bela negara? Yang dibutuhkan adalah kerelaan berkorban guna meniadakan ancaman yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makna bela negara dalam arti secara sempit dalam konteks Indonesia, bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, hakikat atau inti dari upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan suatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan serta memajukan bangsa. Anak-anak sekalian, landasan hukum bela negara. Landasan hukum bela negara terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bela negara. Antara lain, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 2, pasal 30 ayat 3, pasal 30 ayat 4, dan pasal 30 ayat 5. Ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68. Itu adalah peraturan perundang-undangan. Salah satu yang kita sebutkan menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi ada 4 pilihan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara, yaitu 1, melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah dari mulai SD sampai perguruan tinggi, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, selanjutnya, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Berikut sejumlah perjuangan fisik yang dilakukan dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, terjadinya insiden bendera merah putih di Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Terjadi peristiwa insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih pada tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cipiring Semarang menjadi pabrik senjata, memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang, kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Yang ketiga, pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi Hindia ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Melabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu pada tanggal 27 Oktober 1945. Pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu, bahkan hampir menghancurkannya. Kemudian untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan. Namun pada saat perundingan terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabi tewas. Nah, pada tanggal 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata kepada sekutu sampai tanggal 10 November 1945 pukul 6. Ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Akibatnya
pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pemuda Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi yang teratur di bawah komando Sungkono. Yang keempat, Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa menjadi saksi kemampuan tentara keamanan rakyat yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman memukul mundur pasukan sekutu yang dipimpin Brigadir Beitel. Yang kelima, Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ditandai ketika sekutu membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang, dipersenjatai kembali dan menjadi tentara di Medan. Sikap ini jelas dianggap melecehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan memancing perlawanan pihak pemuda. Pertempuran terus terjadi ke daerah lain di seluruh Sumatera, seperti di Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh, dengan peristiwa Kraing Panjol Birun sejak bulan November 1945. Yang keenam, peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi karena pasukan sekutu yang menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan disusul ultimatum agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara. Namun rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum itu. Yang keenam, Pertempuran Margarana di Bali. Perang Puputan Margarana pada tanggal 2-3 Maret 1946. Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tinggi TRI. Sekembalinya dari Yogyakarta, kesatuan resimennya dalam keadaan terpencar. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dan persenjataan yang kurang lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Margarana sebelah utara Tabanan, Bali, hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. Yang ketujuh, perlawanan terhadap agresi militer Belanda yang kedua. Agresi militer Belanda. Yang pertama, untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer 1 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Agresi kembali dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengubah strategi dengan cara perang gerilya. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Serangan ini memberi dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI. Yang nomor 8, perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat, sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda, baik dari jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ia bergerilya dari luar kota Yogyakarta selama 8 bulan, ditempuh kurang lebih 1000 km
di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Anak-anak sekalian, itulah perjuangan para pejuang dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur fisik, melalui peperangan, baik perang terbuka maupun perang gerilya. Selanjutnya, bagaimana perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Yang pertama melalui perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilakukan tanggal 10 November 1946. Hasil perundingan Linggarjati mengundang dukungan dan tantangan di dalam negeri Indonesia. Meski demikian, perundingan ini berhasil mengundang simpati internasional. Yang kedua, perjanjian Renville. Melalui Komisi 3 Negara, pemerintah RI dan Belanda mengadakan perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan dilakukan di atas geladak USS Renville, sebuah kapal perang milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Jakarta. Yang ketiga, perundingan Romroyen. Ketegangan Indonesia dan Belanda semakin memuncak setelah perundingan Renville. Kemudian diadakan perundingan Romroyen pada tanggal 14 April 1948 di Hotel Des Indies Jakarta. Yang ketiga, yang keempat, konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar berlangsung di Den Haag antara 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar menghasilkan sejumlah persetujuan. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949 dan 4 keputusan penting lainnya, antara lain: 1. Pertama, pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Yang kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 sampai 1950 dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. 2. Irian Barat masih dikuasai Belanda dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut. 4. Pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Itu adalah hasil perundingan konferensi Meja Bundar. Sepintas memang agak merugikan kita, tetapi yang penting adalah hasil yang paling utama adalah menghasilkan penyerahan atau pengakuan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari pemerintah Belanda ke pemerintah Republik Indonesia. Meskipun bentuknya diubah menjadi pemerintah Republik Indonesia Serikat, namun hakikat yang terpenting adalah yaitu pengakuan kedaulatan Republik Indonesia sejak tanggal 27 Desember 1949. Demikian materi yang pertama, bab yang ke-6 ini kita lalui. Semoga kegiatan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua, dan tugas daring maupun luring setelah pembelajaran ini kalian kerjakan. Ada 5 tugas, diantaranya: 1. Jelaskan pengertian bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 2.
Identifikasilah dasar hukum dari usaha pembelaan negara. 3. Jelaskan latar belakang terjadinya insiden bendera merah putih di Surabaya. 4. Setelah Jogja diduduki Belanda pada agresi militer Belanda II, maka perjuangan mempertahankan NKRI dilakukan dengan perang gerilya. Apa yang dimaksud dengan perang gerilya? Yang kelima, konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda menghasilkan hasil yang paling utama dan 4 keputusan penting. Sebutkan apa saja. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Selamat belajar, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Semoga pandemik cepat berlalu dari kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.